Lanjut, di awal-awal kita ditunjukkan ruang yang lagi live streaming di YouTube. Dan di live ini dia menceritakan hal kemarin pas karaoke. Soal ada teman dia yang marah dan merusak suasana karaoke-nya. Dan bilang kalau orang itu bakal pulang duluan. Lalu, Rua seperti membuat face dia membenci Kazuma. Tapi dia sekarang bakal memberitahu soal peran baru dia. Jadi, sekarang dia bakal kerja sama dengan seiyu baru. Namanya Amane Minato. Dan mengeluarkan CD baru. Rua jelas seneng banget, apalagi mereka di agensi yang sama dan sekolah yang sama. Dan debutnya bakal minggu depan. Lalu isi komennya, bener-bener simnya Rua. Beraninya cuma ngomong di komentar doang. Dan mereka masih nggak tahu siapa Amane ini. Lalu ke Kazuma yang minta maaf ke Amane dan bilang dia ini siapa. Amane juga minta maaf karena mengeluarkan suara yang keras tadi. Kazuma tetap minta maaf, seharusnya dia cek duluan tadi. Dan tanya, apa Amane tahu ruangan ini dari senpai perpustakaan? Amane bilang iya. Jadi setelah selesai Amane ganti baju, dia memperbolehkan Kazuma masuk ke ruangan. Kazuma nanya kenapa Amane pakai pakaian olahraga. Apa juga alasan Amane ganti pakaian di sana. Jadi Amane bilang kalau dia sedang mencari tempat untuk latihan nyanyi dan berdansa. Dan bilang sebenarnya dia itu seiyu. Apalagi dia punya live mendatang minggu depan. Kazuma ingat kalau Rua itu juga di industri entertainment. Apalagi akademi ini cukup banyak dari industri entertainment. Kazuma kagum dengan dedikasi Amane, apalagi dia membawa kaca ke sana. Tapi dia tanya bagaimana kelas Amane. Jadi Amane bilang pas dia sampai di sekolah, kursi dia juga ditaruh di koridor sekolah. Dan ada pesan gak ada tempat duduk untuk Amane. Kazuma pernah mendengar itu, makanya tadi dia melihat Amane menangis. Lalu Kazuma menerima pesan ejekan dari Rua, dan Kazuma akhirnya memblokir Rua. Yeay. Kazuma tanya kenapa Amane menerima ejekan itu. Bukannya Amane juga menerima beasiswa. Amane menolak, meskipun dia seorang seiyu, tapi dia itu tidak terkenal. Apalagi wajahnya itu agak kurang. Tapi Kazuma langsung balas, dia memang gak bisa lihat wajahnya, tapi suara Amane itu imut kok. Dan kata Kazuma, suara Amane itu seperti suara bel yang berbunyi dan sangat indah untuk didengarkan. Amane jelas malu dan mulai bilang alasan mana mungkin suara dia sebagus itu. Ya merendah lah, tapi dia tetap merasa tidak cocok untuk bekerja sama dengan Rua. Makanya dia diejek beberapa waktu ini. Apalagi kemarin dia menerima komen yang menghina Amane. Kazuma cuma bisa merenung kalau babi pasti bakal mengajak babi lainnya. Kazuma nanya kenapa Amane bisa bekerja sama dengan babi itu. Amane jelas kaget. Kazuma memperjelas lagi kenapa Amane bekerja sama dengan Rua. Amane jelas panik. Kalau dia didengarkan sama orang lain bakal bahaya. Kazuma sih santai saja. Lalu Amane jelasin itu perintah agensi dia. Apalagi mereka di sekolah yang sama. Dan Amane seperti cocok menjadi karakter sampingan di belakang Rua. Kazuma sadar kalau ini ulahnya kakeknya Rua. Jelas kalau soal kursi pasti ulah Rua juga. Dan Rua itu gak suka disamain dengan orang lain. Tapi Amane tetap mau ikut. Meskipun dia cuma karakter sampingan doang, dia bakal berusaha sekuat tenaga. Kazuma tersenyum dan akan membantu Amane dalam latihannya. Tapi dia cuma bisa memberikan dukungan seperti penonton saja. Tentu Amane menerima Kazuma dan diberikan senyuman yang kawaii. Kazuma merenung kalau Amane ini lebih imut dari babi itu. Ya. Lalu pas istirahat makan siang, Kazuma membelikan Amane minuman. Dan pas perjalanan baliknya, ada orang yang manggil dia. Siapa lagi kalau bukan Rua si babi. Dan mulai yeping kalau beradinya Kazuma bolos. Tapi Kazuma gak bales. Rua makin yeping kalau beradinya Kazuma mengabaikan dia. Dan nanya, apa Kazuma ini gak bisa ngomong karena kecantikan dia. Kazuma gak balas dan mau pergi saja.
tapi dihentikan sama Rua. Lalu ada cowok sok keras yang bilang beraninya Kazuma mengabaikan Rua. Kazuma tahu dia ini siapa, namanya Asano, seorang penerima beasiswa pemain baseball. Kazuma kesel, apa orang di samping Rua itu cuma bermain doang? Apa Asano ini nggak latihan saja? Asano kesel dengan tatapan Kazuma dan mau memukul Kazuma. Tapi Kazuma menghilang, Asano kaget, dan Kazuma muncul di belakang Asano. Asano jelas kaget dengan Kazuma, yang lainnya juga kaget dengan pergerakan Kazuma. Kazuma menghina Asano lagi, Asano marah dan mau menyerang lagi. Tapi Rua menyuruhnya berhenti dan bilang kalau cuma dia yang boleh serius memainkan Kazuma. Dan jangan menyentuh dia. Ketahuilah tempatmu. Kazuma ngomong ke Rua. Rua seneng diajak ngomong sama Kazuma. Tapi Kazuma menghina Rua yang sok keren. Dan dia sudah nggak peduli lagi dengan Rua. Rua jatuh, yang lainnya panik. Tapi Rua cuma seneng melihat kekerenan Kazuma. Stres. Seminggu kemudian, Amane masih berlatih, tapi tiba-tiba dia terpeleset. Dan Kazuma sudah menahan Amane dengan keahlian dia. Amane minta maaf karena selalu membuat kesalahan. Kazuma sih oke-oke saja. Amane juga bilang kalau Kazuma ini hebat, karena dimanapun dia jatuh, Kazuma selalu menyelamatkan dia. Kazuma cuma bilang nggak apa-apa kok. Lanjut Amane bilang, sejak hari itu Kazuma selalu menolong dia dan menyemangati dia. Amane berterima kasih ke Kazuma. Kazuma terkejut karena pertama kalinya ada orang yang bilang terima kasih ke dia. Lalu Kazuma menceritakan soal Amane yang balik di tengah panggung itu. Bukannya Amane ini nggak bisa berputar. Makanya dia beri saran lebih baik ganti saja caranya. Amane bilang nanti enggak bagus. Jadi Kazuma memberikan ide untuk lompat ke belakang dalam sekali gerakan. Amane bilang mana mungkin bisa begitu, apalagi panggungnya setinggi 5 meter. Tapi Kazuma langsung menunjukkan loncatan 5 meter dia. Amane jelas syok melihat loncatan itu dan bilang orang normal mana mungkin bisa melakukan itu. Dan nanya, apa Kazuma ini orang yang dapat beasiswa olahraga? Tapi Kazuma balas, sejak SD dia memang bisa loncat 3 meter. What? Lalu Kazuma bilang kalau postur tubuh Amane ini memang agak kurang. Amane tahu soal itu, jadi Kazuma bilang kenapa nggak menggunakan itu sebagai keuntungan dan menyuruhnya melakukan gerakan kucing. Ya kalian tahu lah gimana. Amane melakukan itu, kawaii. Amane sadar kalau itu memang cocok dengan dirinya. Kazuma juga bilang itu sangat cocok untuk Amane. Dan Kazuma akan meminta perancang kostum membuat telinga dan ekor kucing. Tapi tiba-tiba Amane sadar kalau itu nggak akan bisa, karena bisa bertabrakan dengan gaya Rua. Kazuma khawatir apa Amane terganggu. Amane bilang dia nggak. Apalagi menyanyi bukan profesi utama dia. Dan dia ingin Kazuma melihat cara aktingnya, karena dia adalah seiyu. Dia ingin berperan seperti karakter animenya. Kazuma melihat Amane merasa iri, karena Amane sudah punya tujuan dalam hidupnya. Amane tanya apa ada hal yang ingin Kazuma lakukan. Kazuma bilang dia ingin menjadi orang normal, tidak perlu menjadi istimewa, dan bilang kalau inilah diriku. Amane menyemangati kalau Kazuma pasti bisa. Kazuma cuma bisa berterima kasih saja. Lalu Amane nanya, beberapa waktu sebelumnya dia mendengar rumor soal pertengkaran Rua dengan Kazuma. Dia mengira itu ulah Amane. Kazuma bilang bukan itu. Amane bilang bukannya Rua itu teman masa kecil Kazuma. Tapi Kazuma bilang kalau Rua bukan teman masa kecilnya lagi, karena dia sudah nggak peduli lagi dengan Rua. Amane merasa tenang dan menanyai Kazuma apa dia mau menjadi. Tapi sebelum selesai, Rua datang dan langsung marah ke Amane. Kenapa Amane berdekatan dengan Kazuma? Wajahnya cocok, serem banget. Ya, nanggung banget chapternya. Tapi kita tunggu saja kelanjutan Kazuma dengan Amane.
Kalau kalian suka sama konten gue, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Bakakers!